Welcome back di saya punya konten yang berikut di malam ini. Malam ini tuh akan angkat bicara tentang topik yang menarik yang sudah viral di Facebook. Ada status dari seorang adik perempuan yang nama Facebooknya Susi Malakabu. Ya, di sini dia punya status. Ya, bagi saya dan saya punya adik laki-laki itu status itu sangat motivasi dan membangun. Ya, mungkin bisa ada baca supaya dengar dulu. Nah, dia punya status itu kan, dalam statusnya itu isinya seperti ini. Putus sekolah. Ada yang lebih penting dari itu, ya. Menyelamatkan satu jiwa yang Tuhan kasih kepercayaan kepada saya untuk jaga dia. Saya juga dulu pernah putus sekolah. Iya, memang dia pernah sekolah, tapi diputus karena dia punya anak. Ya, mungkin dia ada mengandung lah toh. Iya, dia ada mengandung. Diputus pas kelas 2. Setelah dia punya anak lahir 2 minggu, ibu guru mungkin telepon, Susi ayo masuk sekolah lagi, kau itu punya prestasi. Nah, saya putus di tengah-tengah. Terus dipikir lama lagi, saya jawab, ini dia yang jawab nih. Saya pikir lagi dulu. Di saat malam tiba, saya berdoa minta ke Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan? Besok paginya bangun dari tidur karena dengar suara anak. Di situ saya putuskan untuk tidak lanjut sekolah lagi dan fokus urus anak saja. Dalam hati hanya berkata mungkin ini satu takdir. Nah, dibilang dia punya takdir, berarti itu dia sendiri yang sudah putuskan untuk dia harus berhenti. Iya. Jadi dia sendiri yang punya keputusan. Jadi keputusan seseorang itu pribadi kembali ke kita. Nah, ini yang menentukan kita punya masa depan mau buruk atau baik kembali ke kita. Satu kata yang bagian di terakhir, paragraf terakhir yang saya tertarik di sini dibilang apa? Sekolah hanyalah formalitas bahwa seseorang pernah belajar untuk tahu bukan pintar. Kau tahu karena kau belajar, bukan kau tahu karena kau pintar. Itu fakta. Tapi yang menjadi kenyataan sampai seperti saya punya teman Facebook sendiri, Cimelan dia bagi Facebook yang dia punya kata yang cuma saya tangkap sederhana saja. Kau punya motivasi yang kau kasih ini tidak pakai sekali. Jadi bagaimana? Kalau menurut tidak pakai, itu salah satu contoh orang yang sudah tidak mengerti. Karena di sini dia punya maksud, dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menyebut salah satu pihak. Di sini kan kalau menurut saya dia punya pesan penting supaya jangan dong punya jalan itu sama kayak dia. Kedepannya tuh seperti apa. Nah, jadi dia bikin begitu supaya dia jadi gambaran. Iya toh? Iya. Jadi kalau menurut saya dia punya status itu sangat berguna dan sangat dipakai dan menjadi motivasi untuk kita punya perempuan Papua. Nah, yang akhir-akhir ini masih ada banyak yang putus sekolah gara-gara hamil. Begitu. Oke, yang berikut saya tanggapi status dari yang bagi ada Susi punya status dari yang nama Facebook Wery Money. Di sini kata-kata yang saya tanggapi tadi bilang begini, motivasi model apa ini? Sepertinya Anda sudah bukan manusia biasa. Tapi saya kasih tahu Werimoni, dia perempuan yang luar biasa, bukan kau. Dan dia punya otak. Iya. Dia punya otak itu kalau terlihat itu jelas berbeda. Karena dia punya pesan di dalam status ini penting. Tapi Anda punya tanggapan itu saja yang salah. Gitu. Iya, jadi perempuan Papua ini, kamu pernah ada dengar konten yang bilang IQ jongkok. Jadi itu kamu itu sudah itu. Nah, kamu, saya mau kasih tahu, harus paham bahwa perbedaan antara kata bijak, pintar, dan cerdas. Orang pintar belum tentu dia bijak. nah, Kau mau sekolah sampai kau kuliah, sampai kau sarjana, pukul belakang kau punya nama, belum tentu kau bijak. Ingat, perempuan Papua akan dengar baik-baik. dan satu lagi saya mau tanggapi dia punya bahasa tadi bilang apa? Sekolah hanya formalitas. Itu kalau menurut saya tuh bukan dia saja yang bicara. Karena itu sudah dari zaman dulu itu kalau tidak salah tuh dari Profesor Albert Einstein. Iya. Itu. Kata itu yang diambil dalam dia punya status.
Kalau menurut saya itu pesan seorang profesor. Kau punya dasar apa kau mau tawar seorang profesor? Tidak bisa, ini seorang profesor. Iya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Anda mau kuliah sampai mau tinggi, Anda lihat sekarang banyak perempuan Papua yang pengangguran. Tetap kau juga kawin, kau beranak atau kau melahirkan. Saya kasih tahu. Kau kuliah saja, kau putus tengah-tengah karena kau hamil. Jadi lebih baik hamil di masih sekolah supaya orang tua tidak keluarkan biaya daripada kau sudah naik sampai level tinggi baru kau hamil di situ. Yang terakhir dari saya punya teman Nehe satu perempuan Yaukimo nama Facebook Anita, dia bilang begini, dia bagikan dari Susi punya status, terus kata-kata yang saya tertarik dan sambil dia bilang begini, anak bukan alasan terkuat untuk perempuan tidak sekolah. Nah, ya, kata-kata seperti begini itu bukan alasan yang positif. Sebab banyak perempuan Papua hanya berpikir pintar negatif, komentar negatif, tapi ada banyak perempuan Papua yang tidak urus anak, kan dong kasih dong mama yang ngurus. Fakta atau tidak? itu memang fakta dan realita. Iya. Dan itu tidak bisa dibantah. Jadi kembali ke dia mau urus dia punya anak. Buat apa kamu yang sibuk bagi dia punya status? Tadi saya sudah bilang, ada konten bilang IQ jongkok. Jadi kamu yang komentar dan bagi dia status secara berpikir negatif, kamu punya IQ itu jongkok. Nah, sekarang saya tanggapi IQ jongkok. Kadang banyak yang tidak mengerti IQ itu jongkok seperti apa. Jongkok itu kan setengah. Ya. Nah, setengah tiang. 90 derajat. Ya, setengah. Jadi kalau orang yang IQ tinggi, dia berdiri full, lurus. Lurus. Tapi kalau IQ jongkok, itu di setengah. Iya. Jadi setengah bodoh, setengah pintar. Setengah pintar. Jadi dia tidak pakai yang pintar. Dia pakai yang bodoh gitu, yang makanya dibilang IQ jongkok. Iya. Jadi saya mau kasih tahu, kau sekolah sampai kau sarjana, kau bilang kau pintar, tapi belum tentu kau bijak, belum tentu kau cerdas. Begitu. Singkat saja, pintar belum tentu bijak. Iya. Kau bijak berarti kau sudah cerdas. Begitu. Kamu ingat kisah Hawa, Eva itu. Eva dia pintar, tapi dia tidak bijak. Sampai dia bisa makan buah itu. Dia pintar, tapi dia tidak cerdas. Kenapa saya bilang dia tidak cerdas? Karena larangan yang Tuhan sudah kasih, dia masih melawan. Begitu. Jadi untuk kau perempuan Papua, yang masih berpikir negatif dan komentar dia bagi-bagi sesama perempuan Papua punya status di Facebook, kau periksa kau punya IQ ulang lagi dulu. Ya. Bagaimana? Itu memang harus kalau mau dibilang pertanyakan juga memang serba salah, karena dari sini saja dia punya pesan ini memang sungguh penting kalau mau dilihat. Jadi ini dikasih dia punya macam bagaimana? Dia punya pengalaman begitulah. Iya. Ya. Nah, justru dia punya pengalaman ini yang digambarkan supaya mungkin ada yang lain. Bagi saya itu dia punya kesaksian hidup. Ya. Kesaksian nyata dalam dia punya hidup yang dia berbagi menjadi motivasi. Ya. Tapi yang tanggapi dan yang bagi dan yang komentar negatif itu, ada yang sampai bilang bahwa itu motivasi sampah. Justru kau punya isi otak yang sampah. Kau tidak tanggapi yang baik. Begitu. Jadi saya pikir begitu saja, tetap saya dan saya punya adik Ucuari, kami tetap berdiri mendukung Susi Malakabu, ada perempuan kota kosong. Terbaik, kok punya otak itu beda. Kalau mau dibilang beda. Kau biar putus sekolah di kelas 11, tapi kau lebih hebat, kau pintar dan cerdas dan bijak daripada yang kuliah pukul tinggi. Tapi bicara negatif tong kosong. Begitu. Hari Susi kau terbaik, kau punya kata-kata akan membawa satu perubahan untuk perempuan Papua yang pernah hamil di SMA atau SMK. Begitu. Ya. Dan kamu, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kamu. Ingat firman Tuhan dalam kitab Yeremia, Tuhan bilang apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Tetap kau akan menjadi perempuan yang sukses dan pembicara atau motivator. Amin. Di hari-hari yang akan datang. Ya. Bravo. Hormat dari kami dari Kota Biak. Kami mendukung. Ya, mungkin kata-kata terakhir. Itu saja. Oke. Hormat, Josuba.